Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita ke Pak Frans terlebih dahulu. Kita kembali membahas mengenai pernyataannya Akil nih, di Pengadilan Tipikor pada Senin kemarin yang mengatakan jangan kayak seperti pengadilan jalanan mencederai demokrasi. Ukurannya apa emang, yang lain nggak mencederai demokrasi, yang lain nggak mencederai hukum, Pak Frans? Ya, saya agak sulit memberikan tanggapan terhadap tanggapan beliau ya. Seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan ini. Kalau kita ada tanggapan seperti itu, kalau dia memberikan contoh yang baik, saya akan salut ya. Ya, sedangkan dia sendiri dengan perilaku itu kan rusak demokrasi kita kan. Padahal itu kan Mahkamah Konstitusi justru itu pilar demokrasi kan. Karena dia menentukan semua undang-undang produk DPR itu apakah dia itu compatible, tidak compatible, artinya selaras dengan konstitusi apa tidak gitu ya. Melanggar hak konstitusi warga negara apa tidak, dan selaras apa tidak, itu paling penting kan. Jadi kedudukan yang demikian penting itu, dia bicara begitu, saya kurang percaya jadinya. Jadi benteng terakhir keadilan yang kemudian dicederai seperti itu. Benteng terakhir konstitusi lagi ya, itu kan segala produk hukum itu harus betul-betul menurut konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Kalau dia bicara mencederai demokrasi, apakah yang dia perbuat itu bukannya sangat mencederai demokrasi itu sendiri? Jadi sulit untuk saya memberikan tanggapan kepada dia karena dia tidak memberikan contoh yang baik. Yang sebetulnya diharapkan kepada seorang figur ketua Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jika kemudiannya pertanyaannya kembali mengenai bagaimana ataupun mampukah hakim kemudian menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan hukuman seumur hidup? Kembali lagi, saya hanya menghimbau kepada hakim yang memutus itu, putuslah dengan hati nurani, dengan fakta-fakta yang ada, dan hal yang memberatkan dan meringankan tadi, kalau tidak ada meringankan ya sesuai dengan kesalahannya. Jangan memutuskan itu karena dorongan masyarakat, karena tekanan, karena pujian, karena ancaman juga jangan. Tapi betul-betul dia memutus yang disebutkan itu bebas, independen, dan imparsial, tidak memihak, netral. Betul-betul berdasarkan bukti dan faktanya. Gitu. Jangan karena sebab-sebab lain. Kang Asep, mampukah hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan? Hakim ketika mutus itu judulnya irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hakim ketika mutus, yang pertama adalah keadilan. Keadilannya berdasarkan Tuhan dijual sama dia. Saya memutus berdasarkan Tuhan, jadi berdasarkan perang. Bukan karena desakan, bukan karena paksa, bukan pujian, karena sensasi, bukan. Tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu keadilan. Tadi yang Ara bilang, kepastian, keadilan, kemanfaatan. Jadi hakim harus berani di situ. Bahkan beberapa agama tertentu kan Tuhan mengatakan kalau korupsi matiin, ini untung nggak dimatiin gitu kan. Tapi yang penting juga, tadi mengatakan, suka bingung, Akil itu kan dokter hukum, segala macam lah gelar hukum pun ada di legislatif, di yudikatif. Kok dia bilang, kok ini pengadilan jalan dosa demokrasi? Yang harus dia lakukan, dia melawan, membantah apa yang dakwakan jaksa. Di situ aja mainnya, jaksa mendakwa ABCD, dia tinggal sanggah itu. Jadi nggak usah bicara ke demokratis, ke apa segala macam, nggak ada hubungannya. Di pengadilan tuh ketika didakwa, ruang lingkup masalah dibatasi oleh dakwaan. Jadi Akil hanya melawan dakwaan. Benar nggak dakwaannya? Tinggal dilawan dakwaannya. Kalau nggak benar kan gampang. Tapi apa yang dilarikan ke masalah demokratis? Kalau demokratis itu lebih jauh lagi kan. Pak Pram udah mengungkapkan lebih jauh. Justru dia merusak seni-seni demokrasi gitu kan. Tapi kembali singkat, apakah mampu vonis hakim kemudian sama dengan tuntutan? Saya berharap, karena itu sudah, saya aja 15 tahun yang lalu, lebih dari 6 seumur hidup, bulakan KPK. Kenapa sekarang? Saya juga walaupun mantan, ini masih hakim-hakim itu angkatan saya kok. Masa nggak berani? Kalau nggak berani, ya nggak tahu juga gitu. Tadi kita kan menghimbau, tidak menghimbau lah. Nggak salah kalau hakim untuk seumur hidup. Cuman sekarang mau atau berani atau gimana hakim. Tapi saya katakan tadi, pesimis saya. Baik. Kang Asep dan juga Pak Frans, terima kasih telah hadir dan bergabung sama kami berbincang dalam Prime Time Talk. Terima kasih. Sama-sama.